Mau tanya orang awak, di siko tampeknyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dusan asadonyo basuh balik kita di acara kesayang kita di podcast Tampek Mota TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak di siko tampeknyo. Masih Bas Mambo Desbi Sugari selama 1 jam ke depan akan menemani waktu istirahat dusan asadonyo. Nah, sambil makan siang kita mota-mota lah dulu bersama bintang tamu kita, karena bintang tamu kita hariko adalah seorang Ketua Komunitas Ada Seni di Padang. Nah, penasaran sih ya? Mari kita kenalkan Uda Yusuf Fadliasar. Assalamualaikum Uda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uda. Mbak Ambo manggil aku namo tigo kato. Fadli. Kan tigo bisa dipanggil aku. Bisa. Yusuf Fadliasar, tapi biasa dipanggil Aser. Aser. Biasa dipanggil Aser. Oh, jarang-jarang nak. Jarang-jarang. Namo belakang jadi panggilan. Udah Aser. Ya. Di Siko udah adalah seorang ketua komunitas Ada Seni. Rumah Ada Seni. Oh, ada rumahnya ya? Ya, komunitas Rumah Ada Ada Seni. Oke. Disingkat dengan RAS. Singkatannya RAS. Ya. Rumah Ada Seni. Ya. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya. Wah, siap Desbi. Komunitas Rumah Ada Seni kok apa sih sebenarnya? Ya, komunitas Rumah Ada Seni ini sebuah organisasi yang konsentrasinya lebih ke seni rupa. Lebih ke seni rupa. Aktivitas seni rupa yang mana itu ada kita bikin program-program, pameran, workshop, diskusi, ataupun kemudian melibatkan teman-teman pertunjukan untuk hadir dan tampil di program-program kita. Oke, banyak juga programnya ya? Lumayan. Tapi bergeraknya lebih ke seni rupa. Lebih ke seni rupa. Ya. Oke. Nah, udah. Ya. Selanjutnya, seni rupa kok kan cukup banyak juga kok. Ya. Genre kan, entah itu lukisnya, patung segala macamnya kan. Nah, kalau di Rumah Ada Seni kok lebih ke atau semua seni rupa? Hampir semua aktivitas seni rupa. Itu kita adokan, ataupun kemudian kawan-kawan yang terlibat juga menjadi pelaku ataupun menjadi seniman, atau kemudian teman-teman yang kita undang khusus di kekaryaan. Nah, itu ragam macam dari karya-karya yang katakanlah kalau klasifikasinya ada seni fine art. Ada yang kemudian katakan kerajinan atau kriya katakan. Ya. Nah, itu ada juga teman-teman lainnya yang berkarya di karya-karya yang kemudian katakan kalau disebut itu ada namanya karya-karya alternatif, tapi tetap dalam ruang lingkup seni rupa. Ada video, ada kemudian kinetik yang bisa bergerak gitu. Nah, itu sempat ada beberapa karya di pameran kita. Sampai ke video kah ya? Ya. Jadi video itu kalau namanya biasa tuh kalau di seni rupa video art namanya. Desbi. Berarti cukup banyak ya kayak ya cabang-cabangnya yang bisa dikembangkan gitu ya? Iya. Sangka aku cuma fokus misalnya lukis gitu kan. Iya, benar. Berarti cukup kompleks ya di situ ya? Iya, itu tergantung minatnya teman-teman. Jadi kawan-kawan nanti ada yang dilukis, di patung, di grafis atau karya-karya instalasi namanya. Nah, itu tergantung minat dan pilihan mereka untuk kekaryaan gitu. Oke, sebelum masuk awak ke mengupas yang tadi yang banyak tadi itu. Siap. Pengen tahu sih. Ya. Sejak bila sih ada komunitas Rumah Ada Seni dan kenapa namanya Rumah Ada Seni? Ya, komunitas ini berdiri itu di tahun 2013, tepatnya itu di 15 Desember 2013. Itu
kita ada 8 orang waktu itu Desbi. Oke. Jadi kita bersepakat atau kemudian punya persamaan Visi ya. visi lah Oke. atau pikiran untuk di kesenian. 8 orang, ada namanya Boy, itu ketua pertama di RAS, Osmulyadi, Ibrahim, saya sendiri, Arif, Eko, kemudian ada Dona, dia yang satu-satunya perempuan ya. Oke. Ada Taufik. Nah itu teman-teman 8 orang kita yang pendiri, ada Eko satu lagi di RAS. Jadi 8 orang kita berinisiatif bikin komunitas, kita beri namanya Rumah Ada Seni, yang mana itu sebenarnya filosofinya lebih ke tentang rumah sih. Jadi rumah itu tempat bernaungnya sebuah keluarga. Kita bagaimana berkomunitas ini, membingkai kerja-kerja kreatif ini juga dengan format kedekatan seperti keluarga gitu. Nah itu yang sebenarnya menjadi filosofi mendasar bagi kita, agar nanti kerja-kerja ataupun aktivitas kita di komunitas itu keakraban kita, kedekatan kita, hubungan emosional itu bagaimana kita merangkainya seperti sebuah keluarga. Sebuah keluarga, rumah itu sendiri. Rumah, ya. Jadi rumah ada seni. Jadi di dalam rumah ada seni yang kemudian kita olah, kelola, yang kemudian kita persembahkan bagi kawan-kawan penonton yang ingin menyaksikan atau ingin mengapresiasi. Sederhana itu sebenarnya. Siap. Benang merahnya mungkin kalau di keluarga dalam realnya gitu ya, kalau dalam realnya tuh yang pengikatnya tuh adalah keturunan, hubungan semacamnya kan, hubungan suami istri dan menghasilkan anak. Kalau Iko nyawanya adalah seninya, penghubung. Penghubung sebagai penghubung, sebagai rohnya itu adalah seni. Berarti lah 10 tahun ya? Ya, tahun kini itu genap 10 tahun. Di 15 Desember besok. Jadi kita juga ada beberapa persiapan lah katakan untuk menuju menyambut satu dekadenya RAS ini gitu. Oke. Itu ada suatu acara yang cukup besar yang gede kayaknya kok. Lumayan sih. Kita berencana membuat pameran sebenarnya Despi. Menyambut dari ikolah bocoran sebenarnya kok. Yang sebelumnya belum kita informasikan. Karena ada beberapa persiapan yang kita masih beres-beres dulu untuk di awal. Tapi lah terlanjur diobrolkan itu lah bisa diketahui khalayak banyak lah katakan serupa itu. Nah, jadi berencana kita pengen membuat pameran untuk menyambut satu dekade Rumah Ada Seni. Sampai situ sih lah bocornya. Sampai situ sih dulu. Nggak tahu bocor kok, nggak lama apa ya. Biar lebih kejutan. Seperti apa kegiatannya? Jangan lupa saksikan dan datangi pamerannya 15 Desember. Kira-kira harus di tanggal. Nggak harus di tanggal itu ada sih. Oke. Bisa jadi bertepatan dengan ulang tahun kan? Wes, mantap. Ke situ bisa. Siap. Berarti 15 Desember ya DSB. Perkiraan deket-deket situ. 20 lah. 20 lah. Tahu deket-deket situ. Siap. Ya, Mas kecil tadi bisa jadi perayaannya enggak di tanggal yang sama. Iya. Oke, udah. Yap. Nah, mungkin kok kawan-kawan lah penasaran kini kok rumah ada seni. Iya. Seperti apa Rumah Ada Seni dan kegiatan-kegiatannya. Kita putarkanlah VT berikut ini. Oke. Check it out. Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth.
Mau tanya orang awak? Di Siko tampeknya. Oke, itu tadi kegiatan dari rumah ada seni ya. Ya. Berarti ada juga yang keluar berarti ya. Ada juga, ada juga beberapa aktivitas yang kita keluar kerjasama jo kawan-kawan komunitas lain. Bahkan terakhir itu kita program pas bulan puasa Oke. bersama kawan-kawan pemuda dan pemudinya Masjid Mujahidin yang di Dake Taplau. Oke. Kita bekerja sama jo kawan-kawan menyambut puasa, bahkan di bulan puasa itu sendiri maksudnya pameran karya kaligrafi. Karya kaligrafi yang juga ikut bekerja sama jo kawan-kawan Dangau. Sama-sama kawan Dangau Studio. Ya, Budi dan kawan-kawan waktu itu. Jadi konsepnya Ba'a bulan puasa di Masjid Mujahidin itu bisa berbeda dengan adanya sebuah event pameran seni rupa yang mana waktu itu khusus karya-karya lukis. Oh, waktu itu khusus karya-karya lukis yang kaligrafi. Oke. Jadi lebih ke jenis kaligrafi waktu itu. Nah, itu tuh. Oke. Berarti komunitas seni banyak juga di Padang ya. Beberapa lah datang kemari. Ya, betul. Ya, yang ada Dangau, ada ruang Sarga ada juga ya. Ya, ruang Sarga. Nah, dan komunitas ada sini ternyata kompak juga ya antar komunitas ya. Ya. Ada kegiatan-kegiatan bersama gitu. Ya, betul tuh Desbi. Mungkin beberapa tahun belakangan kok kita sebenarnya sebagian besar terhubung baik itu dalam kawan-kawan maupun dalam aktivitas antar sesama komunitas gitu kan. Josarga, Dangau, ada Nantumpah, komunitas Nantumpah, kawan-kawan pertunjukan, Impesa, bahkan kawan-kawan kampus pun sendiri. Baik itu dari himanyo kampus seni maupun dari nanti unit keseniannya, unit kesenian yang ada di universitas mereka. Oke. Nah, sebenarnya kerja-kerja serupa itulah mulai berlanjut bahkan sampai hari ini gitu kan. Keren ya sih. Karena zaman kini kok emang zaman kolaborasi sih. Ya, itu kalau di bye-bye kompetisi bilu. Itu ya betul. Kecuali misalnya di aduan kompetisi kok lebih ke saling memacu. Ya, situlah ambek tuh. Kok harus ambek lo. Betul. Jadi tensinya tinggi, jadi hasil karyanya pun makin high class gitu. Betul Desbi. Itu bagaimana kan sebenarnya lebih mendorong dan saling mendorong bahkan mengapresiasi kerja-kerja kita masing-masing, baik itu di seni rupa, di pertunjukan, tapi kemudian ada juga pelebaran dalam artian sampai Desbi tadi kerja-kerja kolaborasi, bersama-sama gitu. Nah, itu yang sangat butuh dan penting mungkin betul. Sampai saat ini kan di karajo-karajo kesenian salah satunya gitu. Betul. Apalagi Beko misalnya antar komunitasku terhubung. Ya. Beko ada lu terhubung misalnya dengan media, pemerintah, stakeholdernya, betul, gitu kan. Betul. Jadi jadilah sebuah hasil yang sesuai lah gitu. Ya. Jadi adonan misalnya komunitas, ada dibantu di media, ada dibantu di pemerintah. Nah, ada kata-kata itu lagi jadi kurape bisa terhubung sadawalahnya. Terintegrasi lah. Terintegrasi betul. Sesuai. Okay. Nah, kini komunitas ada sini. Kalau dulu kan pendirinya 8. Ya. Kalau kini ada misalnya sekian banyak anggotanya atau gitu. Ada kawan-kawan yang pendiri sebagian lah merantau, kemudian ngikut suami serupa itu kan. Yang Dona tadi itu ya. Iya, dan perempuan satu-satunya di ras gitu kan. Bahkan silih berganti pun ada loh, misalnya model ada sebelumnya Rara, Widya yang kemudian kawan-kawan udah tamat bekerja, berumah tangga seperti itu kan. Nah, itu merantau kawan-kawan.
Dan sekarang itu kawan-kawan yang terlibat di luar 8 itu ada Angga Deja, ada Sandi, atau biasa kita manggilnya Sandi Codet. Sandi, ada Zidan, Ipan gitu kan. Nah, Jadi ada sekitar barat ya? Ada komunitas ada seniko yang kini yang aktif? ya itu yang aktif, yang pendirinya mungkin itu bertiga lah yang Bertiga masih tinggal, bisa ya. menyempatkan dan masih bisa bekerja di komunitas gitu kan. Selebihnya kawan-kawan yang tergabung di pertengahan hingga hari ini gitu. Yang dimana dulu ada juga abang kita yang alumni kok sebenarnya di seni rupa UNP angkatan 93. Jadi Oh, beliau iya, yang senior. tertua kok, Senior. senior gitu kan. Di tahun nih kok beliau berdomisili di Tampe orang rumahnya kini karena Tampe di sekre kita pun sudah apa pula kan habis pula kontrakannya. Oh gitu. Padahal itu Dikarenakan- pertanyaan Wak selanjutnya. Iya. Oke. Jadi beliau termasuk yang senior, paling senior di antara kita sadonyo, Bang Dolip. Jadi juga terlibat di komunitas kita gitu. Oke, berarti kini kebetulan kontrakannya habis, rencana kepindah gitu ya? Ya, kepindah jadi Tampe dipakai kembali sama orang pemiliknya. Oke. Jadi kita sedang memantau-mantau dulu area yang bisa kita jadikan target untuk sekre lah. Sekira Berikutnya, selanjutnya ya. gitu. Oke, semoga capek lampe bisa lo apa main ke situ Amin, semoga DSB kita tunggu dan kita undang nanti kalau lah siap. aduh Tampe pasti itu insyaallah. Siap. Dan Ya, kan di komunitas ada seni kan ya namanya komunitas lah, Mm-mm. komuni banyak orang Ya, dalam ya. satu komunitas kok tadi. Kan ada dengan berbagai genre lu tadi ya emang seni rupa tapi kan banyak lah bla ya kan. Ya. Nah, di situ dalam berkegiatan apa sih sebenarnya goalsnya gitu? Kan misalnya kalau misalnya komunitas lukis lah misalnya, goalsnya misalnya ingin pameran, galeri Oke. semacamnya. Kalau di komunitas ada seni apa? Ya, kita di komunitas ada seni, di rumah ada seni itu goals ataupun kemudian target kita baik itu secara berkomunitas maupun kita yang tergabung secara personal di dalam komunitas itu sendiri. Jadi katakanlah ada dua tuh yang kemudian kita akomodir sebagai capaian-capaian dari komunitas. Pertama, kita berkomunitas tentu bagaimana terus mengembangkan ide-ide yang kemudian menghadirkan program yang kemudian kita garap bersama, kita kemudian mencoba melibatkan pula kawan-kawan di luar komunitas untuk kemudian menjadi bagian gitu kan. Nah, itu kita menamakannya sebagai komunitas Iko sebagai ruang alternatif. Oke. Alternatif katakanlah kalau adanya ruang publiknya seperti galeri yang ada di Taman Budaya, Iya. itu sebagai tempat yang umum di bawah naungan pemerintahan, kita mencoba untuk ikut meramaikan pulau dengan gerakan yang kita bangun di komunitas. Jadi kita sebenarnya lebih ke hal-hal yang serupa itu karena bagaimanapun kayaknya perlu diramaikan gitu. Yeah. Tidak cukup kita berpangku tangan saja dengan aktivitas yang ada digaungkan oleh dinas terkaitnya ataupun Taman Budaya itu sendiri, tapi kita coba pula untuk memberi kontribusi di kesenian dengan gerakan komunitas. Nah, program-program itulah yang kemudian kita jadikan sebagai baik itu untuk komunitas sendiri, bahkan sebagian dari kita pun ikut di dalam program tersebut sebagai pengkarya gitu. Nah, selain sebagai kemudian kita sebagai pengelolanya sebuah pameran itu sendiri. Nah, dengan adanya rangkaian yang kemudian seiring sejalan dengan program itu, kemudian kita pun terlibat sebagian gitu di kekaryaan maupun sebagian nanti di pengelolaan. Nah, adapun nanti di
event-event yang mungkin sifatnya kita diundang serupa itu, baik itu yang personalnya dulu yang bisa kawan-kawan untuk ikut baik itu yang di skala lokal maupun nasional serupa itu. Nah, ada pula biko nanti kawan-kawan yang personal bisa pula mengembangkan lebih jauh potensinya di luar kekaryaan serupa menulis, kita pun coba mendorong mencoba memberi ruang-ruang yang bisa mereka akses untuk mengembangkan potensi di kepenulisan, katakan serupa itu. Ya kan ada pula tuh di sini rupa di kepenulisan yang namanya mungkin paling penting itu sebenarnya salah satunya di kurator. Kurator kok yang kayak mana? Nah, kalau mungkin ada istilah tertentu yang mungkin kami kok nak tahu. Iya. Kurator kok sebenarnya ialah penghubung sebenarnya, Despi. Penghubung antara seniman dan penonton. Jadi nanti kerja-kerja serupa itu dilakukan oleh si kurator itu melalui format kerangka kepenulisan lah. Ada tematiknya nanti yang akan diolah dan dikelola sedemikian rupa sesuai dengan karya-karya yang ada ataupun kemudian dengan tema yang ada. Itu dihadirkan nanti di pameran tersebut, baik itu melalui katalognya maupun nanti paparan langsung dari kurator ke penonton gitu. Jadi itulah yang kemudian penyambung pikirannya antara si seniman dengan si penonton. Jadi apa sih yang dibuat seniman kok coret-coret dan segala macam, apa sih judulnya, bama ngayaknya jo visual serupa itu. Jadi nanti kurator lah yang mengerjakan itu, yang mencoba menjadi penyambung itu. Nah, itu nanti yang sebenarnya lebih spesifik dari kerja-kerja kurator, selain nanti kerja lebih luasnya ya, semacam membuat sistem lah, operasional sistem terhadap seluruh bagian dari kerja dari sebuah pameran ataupun festival itu sendiri gitu. Keren juga sih kerjaannya. Nah, itu. Jadi banyak mungkin beberapa orang menyangkut kan, dia rami-rami lah, mungkin sesama seniman atau macamnya. Ternyata adalah khusus seorang kurator namanya. Iya. Oke, kok pengalaman baru. Wah. Ya biarkan kawan di rumah nak mikirnya seniman tuh hanya kalau seni rupa cuma lukis-lukis Iya, cuma ambil patung semacam Betul. Ternyata ada skill lain kayak kurator tadi, yaitu misalnya penghubungnya, membahasakan karya tadi. Karya itu sebenarnya. Oke. Nah, dalam komunitas tuh berarti kan iya kan tak cie sih bado yang kuratornya, dan ada yang senimannya yang melukisannya semacamnya. Biko ada manajemennya gitu ya. Iya. Oke. Dan itu terhubung dalam komunitas. Ada alahnya gitu ya. Secara umum ada. Ada. Oke, misalnya ada pameran tinggal gas lah ya. Iya, itu dia. Oke. Dan biasanya beberapa kali di RAS kita pun terlibat di katakanlah selain di kekaryaan, nanti ada tuh yang menghandle di kurator. Kita juga pernah bekerja sama jo kawan-kawan, ada tuh Nesia namanya, beliau seringlah membantu di kuratorial ataupun nanti Baduo ataupun awak sendiri nanti yang akan di posisi kurator itu sendiri, katakan demikian gitu. Oke. Wah, sana kau tanya posisi udah situ. Lah bocornya duluan ya. Oke. Itu dong. Ada nangka lewat sebentar. Oke. Boleh. Gitu jelas jenak. Siap. Oke, dan saat-saatnya kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Nah, masih bersama Boris Bisugari dan bintang tamu kita udah Aser. Yap. Unik ya namanya. Jarang-jarang aku kok Aser kok merek laptop tadi. Ya, tipis-tipis tuh. Tipis-tipis. Oke dah, kita baca cerita banyak mengenai seni komunitas rumah ada seni. Rumah ya. ada seni. Ras. Nah, dah. Biasanya kan komunitas kok kan lah komunitas seni lah ibaratnya rumah yang tadi itu. Tujuh Nakalua tadi. Ya. Nah, kalau untuk pameran
Ada ikut-ikut jo atau emang mengadakan gitu? Kita ada yang ikut untuk pameran, tapi yang kita hadirkan tuh karya komunitas. Oke. Atau penyebutannya di bagian tuh karya kelompok. Oke. Nah, itu pernah kita hadir di kegiatan, baik itu diundang oleh kampus, diundang oleh komunitas lain pulo, bahkan ada pulo kita coba ikut mendaftar, jadi itu event yang bisa dikatakan diseleksi lah. Tapi waktu itu ada di Jogja pas COVID awal-awal tuh 2020 lah. Kita coba, ternyata lolos ikut pulau karya kelompok di Jogja. Sudah itu beriringan pulau di tahun yang sama di Jakarta di Galeri Nasional waktu itu, karya kelompok pulau. Sampai di 2021 itu karya kelompok pun hadir kedua kali di Galeri Nasional waktu itu. Bahkan ada pulau di antara kita yang pameran sampai ke luar negeri waktu itu. Si Rizky, jadi namanya kita panggil biasanya tuh Pablo gitu kan. Nah, jadi Pablo Picasso. Okay. Nah, Rizky kok waktu itu ada kita dapat undangan dari Jogja untuk meminta salah satu dari kawan-kawan komunitas untuk diikutkanlah di event waktu itu di Malaysia. Jadi ada semacam bazar art waktu itu, art fair-nya, atau kemudian memang pameran yang diperuntukkan untuk jual beli gitu. Nah, ikutlah Rizky di situ, si Pablo, untuk kita jadikan sebagai delegasi lah dari kita untuk di situ. Tapi kenamaan personalnya di situ dipakai gitu kan. Nah, jadi waktu itu ada undangan. Nah, kemudian masih Josi Rizky 2021 itu pameran di Galeri Nasionalnya lolos pulo gitu. Nah, itu yang kemudian juga kita target, katakan ada event-event yang kemudian bisa terbuka dan kita bisa mendaftar walaupun masuk ke dalam format seleksi atau kurasi, kita tetap coba gitu kan. Nah, serupa itu. Jadi kita juga membuka peluang-peluang yang kaitan dengan kawan-kawan yang ingin mengembangkan personalnya, bakat seninya, dan kemudian kita coba juga ada channel atau kemudian informasi yang masuk ke komunitas yang bisa pula kita rekomendasikan, atau memang ingin ikut tapi kita yang coba dorong atau kemudian dampingilah di kita support lah di kerja-kerja personalnya tadi itu, Desbi gitu. Itu biasanya yang kayak udah ikut sama kawan-kawan di komunitas, yang kayak kita tuh yang lebih ke seninya yang serupa apa? Entah ya lukisan atau yang ikut di si Rizky tadi tuh, Pablo tadi. Iya. Lebih banyak ke lukisan. Jadi lukisan yang kayaknya gitu lebih banyak, tapi agak berbeda jo karya ras atau karya kelompok kok tadi. Apabila kita diminta itu kebanyakan karya-karya instalasi. Karya instalasi. Seperti apa sih karya instalasi itu? Mungkin dulu saat di rumah penasaran kan? Nah, kalau karya instalasi kok formatnya tidak jauh berbeda pengembangannya dari karya 3 dimensi. Atau di seni rupa itu kan ada namanya patuang. Nah, jadi karya patuang itu tadi mengalami semacam perkembangan pulau atau kemudian 3 dimensi itulah secara umum perkembangan di baratnya gitu, atau kemudian di secara sejarah seni rupa baratnya. Nah, itu kemudian karya itu dinamakan instalasi, itu berkenaan dengan adanya praktik salah seorang seniman tuh waktu itu, dengan kebiasaan kerja personalnya
yang kemudian secara pewujudan karya itu tidak lagi misalnya kaku statisnya dalam bentuk satu wujud saja gitu. Ya. Jadinya bisa nanti katakanlah karya itu sifatnya sangat kesementaraan atau temporer lah. Jadi ketikanya dihadirkan satu kali saja gitu, atau kemudian hanya bisa dilakukan beberapa kali, tapi itu tidak hanya sekedar tentang seonggok karya itu saja, tapi berkenan nanti bisa juga merespon ruang, katakan indoor atau outdoor atau ruang publik sekalipun, itu bisa mereka jadikan media untuk merespon tempat tersebut dengan karya instalasi serupa itu. Oke. Ada nggak contoh-contoh karya instalasi itu yang dari komunitas gue? Ada. Serupa apa sih karya instalasi itu? Waktu itu kita buatnya pas yang di pameran di Galeri Nasional waktu itu. Oke. Jadi di Galeri Nasional 2021 kita ikut daftar untuk ikut pameran tersebut. Itu nama pamerannya Pameran Nusantara yang setiap tahun tidak salah Galeri Nasional mengadakan pameran tersebut. Sekali 2 tahun kalau tidak salah. Oke. Sekali 2 tahun. Dan kayaknya tahun ini akan buka balik gitu. Jadi di 2021 itu kita membuat sesuai dengan tematik dari penyelenggara acara. Kita bikin atau membuat semacam box dari seng bekas. Oke. Seng bekas itu kemudian pada bagian bawah itu kita agih kaki. Jadi seolah-olah box tersebut yang menempel ke dinding. Yang dari seng tersebut di bawah ada kaki, ada seseorang di dalamnya gitu. Oke. Jadi ada seseorang di dalamnya, yang kita maksudkan itu artinya kita menginterpretasikan atau memvisualkan ada petani yang terkurung, karena waktu itu temanya lebih merespon tentang pangan. Jadi tentang pangan, semacam kayak kritik sosial gitu. Kritik sosial. Jadi kita merespon itu di mana lahan-lahan produktif mulai menyempit, lahan-lahan pertanian mulai berkurang. Nah, serupa itu. Nah, kita mencoba menghadirkan itu seolah-olah terkurungnya si petani itu tadi di dalam box tadi gitu, dengan adanya perkembangan hari ini. Misalnya katakanlah seng itu sebagai bentuk adanya pagar-pagar seng proyek yang kemudian bisa kita ambil pemaknanya seperti ada pembangunan gitu kan, atau kemudian itu sebagai pembatas-pembatas gitu kan. Satu area ke area yang lain, misalnya suatu bidang tanah ke bidang tanah yang lain. Nah, serupa itu. Jadi kita mencoba memberikan narasi kritik sosialnya serupa itu dalam satu karya waktu itu. Nah, ide itu yang coba kita padu-padankan, karena kan kita biasa karya surang-surang tuh Desbi. Kini karyanya bersama-sama, jadi kelompok tadi. Nah, caranya kita menyamakan dari karya itu tadi ketika kita memberinya satu judul gitu kan. Nah, itu yang menarik salah satunya dari karya-karya kita ketika mengeksekusi karya kelompok. Nah, biasanya dari awal ide sampai selesai satu karya kelompok yang tadi itu membutuhkan waktu berapa lama? Tapi tahan dulu. Siap. Karena ada kalian. Sana-sananya kita akan kembali lagi bincang-bincang kita bersama Uda Aser setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana. Mau tanya orang awak, di Siko tampeknya.
Mau tanya orang awak di Siko tampaknya masih bahasa Mambo di Sbisgari dan bintang tamu kita udah aser. Nah sana jangan lupa saksikan podcast Tampe Mau Tako Senin Selasa dan siaran ulangnya hari Kamis bahasa Mambo di Sbisgari itu pukul 2 siang. Bisa sana saksikan di TVRI Sumatera Barat atau misalnya kalau nak do TV bisa juga nonton streaming di Facebook, Instagram maupun YouTube-nya TVRI Sumatera Barat. Bisa juga sana download aplikasi TVRI Klik di Play Store atau di App Store. Oke, kita lanjut cerita kita sama Dasir dan Tagantong tadi. Iya, Bulia Desbi. Nah, tadi bicara tentang karya kelompok yang udah lakukan dengan komunitas. Ya. Yang tadi ada seng-seng petani semacamnya tadi untuk kritik sosial, kini ruang semacamnya lah mulai sempit semacamnya gitu kan. Kalau di komunitas sendiri atau orang lain lah terserah ya kan, maksudnya untuk membuat sebuah karya kayak tadi itu mulai dari ide sampai selesai dikerjakan itu biasanya berapa lama rato-rato? Kalau rato-rato sebenarnya banyak juga itu apanya Desbi. Kalkulasi waktu ada kadang-kadang yang seminggu, ada yang sebulan, bahkan untuk satu malam pun pernah ada juga tuh kawan-kawan gitu untuk membuat Roro karya Jonggrang lukis gitu kan. Ya. Satu malam selesai 1000 candi. Ya, 1000 candi gitu kan. Nah, jadi tergantung kebiasaan sih sebenarnya dari pelaku itu sendiri. Bisa waktu-waktu tersebut bisa panjang, bisa pendek gitu kan. Jadi kadang dalam sebuah karya sifatnya 2 dimensi lukis gitu kan, di 3 dimensi itu kadang bisa beda tuh gitu kan, dari pekerjaan teknisnya saja gitu. Nah ada juga biko nanti yang kendalanya di teknis, ada biko yang kendalanya untuk ketika waktunya agak panjang tuh mencari inspirasinya dulu gitu. Iya. Nah, serupa itu secara garis besarnya. Kalau yang udah sama komunitas yang tadi itu, yang kritik tentang pertanian itu, berapa lama pembuatannya? Itu kalau digabung tuh kerja produktifnya gitu untuk membuat itu lebih kurang waktu itu 2 minggu lah. 2 minggu ya? 2 minggu di studio waktu itu di studio gitu di Sekre. Oke. Nah kan misalnya kan kayak udah sama komunitas, bisa satu karya seni untuk ditampilkan di pameran kah atau di ajang-ajang lah gitu misalnya. Kan dibuatnya di Siko. Iya. Kan butuh waktu semacamnya perjalanan, bisa jadi merusak karya seni tadi kok. Iya. Pernah kejadian yang rusak karya seninya atau tiba ditampil Aiko bagian biko finishing sih apa? Pernah. Karya kita lecet ataupun kemudian agak pecah lah di beberapa bagian gitu kan. Nah, yang waktu itu kita juga mensiasati kalau kemudian misalnya aksesnya dake itu bisa tuh kita mengawal sajalah nanti di kendaraan atau di mobil untuk ke tujuan. Nah, tapi kalau misalnya ke luar kota, misalnya waktu itu ke Jakarta, kita bikin box dari peti kayu gitu kan. Nah, itu di dalamnya dia busa, dia plastik dan memang di set seaman mungkin lah gitu. Itu caranya untuk kita bisa karya itu aman sampai di perjalanan, selama di perjalanan gitu. Iya, apalagi kayak ke Jakarta tadi. Iya. Perjalanannya sekian hari, tiba situ karya rusak lo kan. Karya rusak. Nah, itu yang repot tuh kalau lah di lokasi ada insiden yang serupa itu. Oke. Kalau yang kejadian pas pameran tuh rusak di penonton ada enggak? Pernah kejadian enggak lucu sih, menyedihkan kayak misalnya kan ada kayak nonton Mr. Bean mah. Iya. Yang lukisan Mona Lisa tapi Oh ya, kalau itu pernah. Cuman kita yang menyaksikan pameran yang lain waktu itu. Ada yang lecet, ada yang jatuh gitu kan. Tapi itulah insiden yang memang tidak terkawal waktu itu. Nah, ya pada akhirnya karya itu disingkirkan dulu atau kemudian karya itu diamankan dulu gitu kan. Agar kemudian tidak mengganggu lah aktivitas pameran itu sendiri. Oke, siap.
Dan bicara lagi tentang seni rupa tadi di komunitas rumah ada seni. Ya. Kan tadi Cik udah ternyata banyak penjabar banyak cabang-cabangnya gitu ya. Yang tadi ada yang kerja kelompok tadi yang instalasi. Ya. Terus yang Cok Pai kayak si Rizky Codet tadi. Si Pablo. Pablo yang Pai pamerannya lebih ke lukisan semacamnya. Nah, berarti kayak di komunitas per item nggak sih ya? Per produk, per genre tadi itu punya goalsnya masing-masing gitu. Iya. Oh, oke. Punya goalsnya masing-masing, punya capaian yang kemudian berangkat dari kesenangan sih sebenarnya tuh Despi. Ada yang senangnya memang mendrawing saja, ada yang melukis gitu, ada yang membuat karya-karya 3 dimensi, apakah itu berbahan dari tanah liat maupun nanti dari fiber gitu. Oke. Nah, jadi kawan-kawan macam-macam tuh tergantung minat. Jadi kalau kemudian misalnya kerja-kerja hobi ataupun kerja-kerja profesi di kesenian, memang saya kata banyaknya harus mulai tuh dari dimana yang paling senangi, yang paling nyaman gitu. Nah, biasanya nanti mudah tuh untuk kemudian bisa berkembang. Yang jelas lah tahu kemana lah tahu kemana gitu. Oke. Nah, aku sebagai pengen magiah insight lah, pengen magiah wawasan untuk kawan-kawan di rumah kan, untuk Ambo pun sebagai pembicara seni yang kayak di komunitas sudah atau untuk komunitas-komunitas lainnya yang terkhusus seni rupa yang hanya biasanya orang tahu tuh seni lukis, seni patung dan tadi tambah udah seni instalasi tadi yang 3 dimensi macamnya. Apa sih yang cabang-cabang seni rupa yang rasanya di luar nanti gue tuh yang dan rata-rata orang nggak tahu itu kali ternyata itu seni rupa loh gitu. Iya. Ya, kalau secara umum misalnya di awal tuh dari seni rupa itu kan memang perkembangan yang bisa dikatakan menjadi keilmuan tuh dari barat tuh sendiri gitu. Artinya kalau mereka menyebutnya di genre utama itu misalnya katakan di mereka tuh fine art atau wilayah timur itu low art gitu. Nah, atau gitu dan itu dalam lingkup seni rupa gitu. Nah, jadi ada nanti perkembangannya setelah hadir dan munculnya karya lukis, patung dan grafis, kemudian muncul karya-karya yang sifatnya avant-garde atau karya-karya terdepan di perkembangannya tadi. Misal contoh hadirnya karya instalasi itu tadi, atau kemudian bisa disebut dengan performance art gitu kan. Dan itu dalam turunan lo yang disebut dengan karya alternatif atau art alternatif di istilahnya gitu. Nah, itu pun seiring sejalan pula dengan adanya perkembangan teknologi, munculnya karya-karya video atau disebut dengan video art gitu kan. Video art, bahkan kini ada yang lukisan semacamnya yang digital ada. Ilustrasi gitu kan. Betul. Atau kemudian intermedia. Nah, sebanyak itu bahkan yang kemudian pun turut berkembang di karya-karya seni rupa yang misalnya kayak kriya, kerajinan itu pun mengalami perkembangan yang luar biasa pula di hari kini gitu. Iya. Pesat benar ya. Pesat benar gitu. Oke, dah. Yap. Nah, kalau mulai terakhir segitu. Wah, sesi terakhir. Yap. Ini cerita serang mak gua. Rencana ke depan dari terutama untuk komunitas ada seni yang rumah ada seni ya. Apa rencana ke depannya yang pengen diwujudkan? Ya, rencana ke depan tentu kita ingin selalu hadir dan tampil yang kemudian tetap dengan karya-karya yang terbaik, dengan pencapaian-pencapaian baik itu dari komunitas maupun kita sebagai personal di konsentrasi kerja-kerja kita masing-masing. Tentu itu terus menjadi bagian yang penting bagi kita salah satunya, dan di luar itu pun ya kita ingin terus bagaimana nih misalnya
kini kita di lintas bidang seni lah saling terhubung, saling berkolaborasi, dan kita harapkan juga karya-karya serupa itu terus berkembang dan melebar. Betul. Agar itu tadi tidak cukup saja rasanya kita orang seni rupa saja meramaikan seni rupa. Betul. Tapi turut serta lo kawan-kawan di bidang seni yang lain, bahkan penonton itu pun menjadi penting, menjadi bagian lo dari pertumbuhan yang kita harapkan. Ya kesenian itu suatu saat bisa menjadi keprofesian yang bisa diinginkan oleh siapa saja. Serupa itu. Oke udah. Nah, terakhir lah closing statement tah itu tentang harapan kepada kawan-kawan di rumah yang ingin bergerak di bidang seni. Ya. Versi udah. Ya. Silakan memulai apa saja yang kita senangi, yang kita nyaman, dan tetap fokus dengan apa yang kita kerajuan, dan terus perbaiki setiap tahapan, setiap perkembangan yang apabila itu taruh bisa membuat awak semakin lebih baik, dan jangan pernah mundur kalau ada sesuatu yang harus awak kerja. Jadi tetap semangat dan taruh lanjutkan dari apa yang kita yakini. Oke, terima kasih udah. Pokoknya untuk ada sana di rumah yang pengen bekerja atau ingin berkreasi seni tentang seni rupa segala macamnya, hubungi saja udah Yusuf Fadliaser. Cigo sih Instagramnya ada. Boleh di Cigo Instagram. Oke, terima kasih banyak udah share sama-sama datang ke podcast Sampai Mota. Semoga makin sukses baik secara pribadi maupun komunitas. Siap. Oke, sama-sama Despi. Itulah bincang-bincang kita bersama Uda Aser. Semoga menginspirasi kita sedunia dan banyaklah seniman-seniman yang hadir dari Sumatera Barat ke. Desbi Sugari undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.